Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini saya Grace Momahid bisa berjumpa dengan Sobat ASN semua dalam acara Dialog Pakar. Dan dalam Dialog Pakar edisi kali ini sudah bersama dengan saya, beliau yang begitu berbahagia, baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Erwin Astatriono, SPPD KPTI. Selamat siang Bapak Erwin. Selamat siang. Luar biasa Pak Dokter, 3 hari ikut orientasi dan juga pembekalan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi. Kira-kira Pak kesannya gimana Pak di BPSDM Provinsi Jawa Timur? Oke, terima kasih Mbak Grace dan Sobat ASN. Yang jelas ini suatu amanah ya, yang luar biasa harus kita jawab dengan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Ya. Dan 3 hari ini menjadi sangu terbaik saya, supaya saya nanti bisa melayani masyarakat, melayani Ibu Gubernur semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Pak Dokter, jabatan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini saya rasa jadi satu tantangan yang luar biasa untuk jenengan sekarang, karena boleh dibilang sebagai salah satu dinas yang bekerja cukup keras selama beberapa tahun, terutama dalam pandemi COVID-19. Dan yang luar biasanya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Provinsi Jawa Timur kita ini ternyata masuk ya Pak dalam sebagai provinsi pertama untuk assessment level 1. Itu berarti pengendalian COVID kita berhasil, kemudian pelaksanaan vaksinasi kita juga termasuk yang tercepat begitu. Target selanjutnya apa Pak Dokter? Target selanjutnya, wah ini tantangan luar biasa ya. Gak ada yang lebih baik kecuali satu, mempertahankan. Kalau perlu ya masuk level 0 misalkan. Amin, saya aminin. Kenapa harus ada target ke sana? Karena mau nggak mau pandemi ini harus disikapi dengan persepsi yang positif. Pembelajarannya luar biasa dengan pandemi itu. Dulu kita menganjurkan cuci tangan aja luar biasa susahnya. Sekarang kita mendapatkan hadiah dalam bentuk pola hidup yang sehat. Meskipun ada kultur baru, misalkan harus menggunakan masker kemana. Tapi nggak ada pilihan, itu sementara yang menjadi saran terbaik kita untuk masyarakat. Karena nggak mungkin Dinas Kesehatan sendirian, tetap harus bergabung dengan masyarakat. Segala macam, mulai dari teman-teman TNI Polri, teman-teman dari dinas-dinas terkait dan masyarakat, untuk ini kuncinya 6M itu. Mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, efisien lah mobilitasnya. Kalau nggak ada perlu ya nggak usah kemana-mana dulu. Kemudian makan minum kalau bisa tidak bersamaan. Kalaupun bersamaan, ya udah silakan makan minum tapi jangan ngobrol. Nanti setelah selesai makan minum baru pakai masker ngobrol lagi. Itu kunci terbaik kita untuk melawan pandemi. Murah meriah tapi ya butuh kebersamaan. Sisanya 3T. 3T itu ya kita lakukan tracing. Ini penting tracing ini karena masyarakat kita cenderung takut kalau mau ditemukan. Sehingga tugas teman-teman ASN mengubah persepsi masyarakat. Dari yang tadinya dirugikan dengan penemuan itu menjadi dapat manfaat. Apa manfaatnya? 1, makin cepat ditemukan makin baik. Kenapa? Tim medis siap bantu. Berarti mindsetnya juga harus diubah Dok? Harus diubah. Karena sama persis dengan pemahaman kami dulu pada saat penanganan HIV. Mengubah mindset itu menjadi isu terbaik untuk membuat masyarakat mendekat ke isu kesehatan, karena mereka nanti menjadi agen-agen perubahan. Jadi bagi yang sakit mungkin saat ini berjuang, tapi suatu saat harus kita edukasi supaya mereka jadi agen perubahan untuk lingkungan. Dan itu yang kita kerjakan saat ini. Kebetulan saya kan dulu yang memulai pendirian rumah sakit lapangan Indrapura, dan sekarang ini pun masih bertanggung jawab untuk sebagai rumah sakit lapangan Bangkalan. Wah, mau nggak mau isu itu menjadi isu terbaik kita. Tracing itu yang pertama. Tracing, yang kedua testing. Testing itu pun nggak usah takut.
Ya, nggak usah takut dalam arti ikuti aja. Kadang itu masyarakat paradigmanya begini, berpikirnya begini dok, saya kalau dites, aduh nanti kalau tiba-tiba positif gitu kan, nggak bisa kerja 2 hari di rumah, gitu dok. Sehingga tugas kami mendidik tenaga medis supaya membuatkan banyak pintu. Oke. Positif itu artinya bukan jadi terdakwa, itu penting. Iya. Yang kedua, kita siapkan pintu. Oke, saya punya rumah dalam tanda kutip cukup luas, bisa isolasi mandiri. Nih tak kasih nomor HP yang bisa ditelepon misalkan. Silahkan isolasi mandiri. Tapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Hanya yang well educated dalam tanda kutip bisa diajak untuk diskusi. Yang misalkan, aduh rumah saya sempit, mohon maaf, ayo ikut saya di rumah sakit lapangan. Tak openi. Jaminannya itu ya? Iya, tak kasih makan lengkap, apa yang dibutuhkan kita cukupi, kita punya relawan pendamping. Iya. Istri saya makan apa? Istri saya nggak kerja dan seterusnya, oke tak siapin. Tim pendamping yang koordinasi dengan dinas sosial. Bukan berarti kita ngasih makan, enggak. Dinas sosial yang kita hubungi supaya memberikan bantuannya. Sehingga ya teoritis ya kalau kita bilang COVID ini kan ada problem medis, ada problem sosial. Problem medis milik kita, problem sosial tetap menjadi bagian tim yang menyelesaikan. Dinas sosial, dinas pendidikan dan seterusnya. Dan itu menjadi kunci ke depan supaya kita hidup bersama dengan COVID, nggak perlu ketakutan berlebihan, tapi jangan sampai abai. Saya selalu nyampaikan ke siapapun, saya tidak pernah menyalahkan Idul Fitri, Idul Adha atau apapun. Tapi selama protokol kesehatannya baik, insya Allah aman. Oke, itu yang kedua testing. Kemudian yang ketiga treatment. Treatment ini kuncinya satu. Kalau dari sisi infeksiologis ya, kuncinya pada daya tahan tubuh. Imunitas tubuh. Jadi kalau saya menganjurkan nutrisi yang baik, kemudian olahraga cukup, hindari stres berlebihan. Nah, stres itu relatif ya, tapi yang jelas kalaupun ada stres ya imbangi dengan tidur cukup. Hindari melek malam misalkan, hindari merokok. Itu kunci kenapa kita perlu hidup sehat. Selama kita bisa memaksimalkan hidup sehat itu, ya virus, tapi imunitas tetap menjadi kunci. Baik. Sisanya obat. Obat apa? Ya kalau saya cenderung nggak usah berlebihan. Kalau begitu masuk obat, silakan ke teman-teman terdekat, dokter atau apa klinik itu untuk mendapat advies terbaik. Yang penting jangan ngobati sendiri. Dokter, selama hampir setengah tahun ini para nakes kita, mereka kan bekerjanya luar biasa ya. Dari pagi sampai pagi bahkan. Sebagai seorang kepala dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur yang baru, kira-kira ada perhatian khusus apa yang akan dokter berikan untuk mereka? Nomor satu, nakes itu teoritis sudah panggilan jiwa. Relatif mereka ya stafnya itu sudah baik. Yang kedua, kalaupun ada reward, kita akan fasilitasi. Dalam tanda kutip gini, oh ternyata dari Kementerian Kesehatan ada yang namanya insentif, kita akan lengkapi itu semua. Kita fasilitasi supaya rumah sakit atau institusi kesehatan itu, ayo kita dorong untuk berproses. Karena apa? Ya persyaratannya harus lengkap. Jangan sampai nanti kita berikan reward tapi ada gap yang membuat ya tetap yang namanya anggaran harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira itu. Sisanya kita dorong rumah sakit supaya membuat sistem kapan harus kerja, kapan harus relaksasi. Supaya yang namanya bekerja itu ya dalam tanda kutip pasti ada ritmenya. Itu yang kita harapkan. Terakhir Dr. Erwin sebagai Kepala Dinas Kesehatan, pesan apa yang ingin diberikan untuk masyarakat dan juga para nakes kita? Ya, pada prinsipnya satu, kita mengapresiasi. Tim yang sudah dibangun oleh Ibu Gubernur itu membuat kita semuanya dalam tanda kutip sudah menempatkan diri kita di masing-masing posisi yang relatif sudah lengkap. Yang kedua, tetap kembali lagi program pemerintah 6M 3T menjadi isu terbaik dengan isu yang terbaru, vaksinasi. Nakes sudah dapat fasilitas, ya diharapkan mereka relatif harusnya udah aman. Ya. Sisanya nggak ada yang khusus,
kita berdoa bareng. Moga-moga ke depan jauh lebih baik, terutama pengendalian untuk COVID. Baik, Dr. Erwin, terima kasih sekali waktunya sudah menyempatkan untuk ngobrol di Dialog Pakar hari ini. Sukses selalu, Terima kasih. sehat selalu yang paling penting, dan Amin. juga bahagia selalu, dokter. Dan juga untuk Sobat ASN dimanapun Anda berada, pesan saya, jangan lupa untuk subscribe channel BPSDM Jatim TV, like, komen, dan juga boleh tekan tombol lonceng untuk terus dapatkan update-update dari kami. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.